Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, asatiz beserta anak kami sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, kita masih bisa menyempatkan hadir melaksanakan sholat fardu Jumat sebagai kewajiban kita. Selain sebagai kewajiban kita kepada Allah, sholat Jumat adalah sebagai ajang silaturahmi sesama kita. Jumat artinya berkumpul, jamaah artinya bersama-sama, sehingga dengan pertemuan yang terbatas ini kita bisa saling bertegur sapa, saling melihatkan wajah kepada sesama kita, sehingga keberkahan dan persatuan di antara kita terus terjalin. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau, kepada para ulama sebagai pewaris beliau dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, saudara-saudara, asatiz beserta anak kami yang berbahagia, dari mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada kita bersama untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan juga takwa yang dapat menjadikan kita lebih baik dari hari ke hari. Hendaknya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita pada waktu yang terbatas ini adalah dosa-dosa jariah. Dosa-dosa jariah. Mungkin biasanya kita sering mendengar yang namanya amalan jariah. Bahkan di antara kita sudah hafal hadisnya. Hadisnya cukup populer yang berbunyi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 hal yang dapat membantunya. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariah, wakaf dan amalan lainnya. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah awaladin sholih yad'ulah, doa anak yang soleh. Itu adalah amal jariah. Jika kita laksanakan, insya Allah pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Begitu juga ada sebaliknya, ada namanya dosa jariah. Apa itu dosa jariah? Kalau kita lakukan dosa-dosa tersebut, maka ada efek samping ke belakangnya. Maka begitu juga kita lakukan, kita dapat dosa, ternyata efek samping terus menerus, maka kita juga mendapat dosa walaupun kita sudah tiada. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, yang paling mengerikan ini adalah bekas-bekasnya. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu khatib juga menyampaikan 3 hal dosa-dosa jariah tersebut. Yang pertama adalah memfasilitasi orang berbuat maksiat. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai ilustrasi, mungkin kita di rumah biasa-biasa saja, pekerjaan kita normal, kita saulah di rumah. Pagi kegiatan seperti biasa, mungkin ada yang bantu orang tua masak, mencuci dan sebagainya. Oh, ternyata ketika kita tidur ada dosa terus mengalir kepada kita. Ketika kita sedang bantu orang tua ada juga dosa yang mengalir. Apa penyebabnya? Oh, ternyata gara-gara kita main TikTok, gara-gara kita bermain medsos. Mungkin barangkali konten yang kita buat itu mengundang orang berbuat dosa. Ketika orang membaca, melihat foto atau video kita, semakin banyak orang yang melihat, maka semakin banyak dosa yang kita dapatkan. Maka oleh sebab itu mungkin kita sering mendengar artis yang sudah hijrah memohon kepada kita agar dihapus konten, dihapus video yang membuka aurat dulu, supaya sekarang dia hatinya bersih. Oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah, HP merupakan fasilitas bisa membuat orang mendapatkan dosa jariah. Nah, bagaimana memfasilitasi ketika kita memiliki HP kita pinjamkan ke orang lain, atau kita memvideokan, atau kita memiliki kendaraan kita pinjamkan kepada orang lain. Ternyata kendaraan itu digunakan untuk mencuri. Ternyata kendaraan tersebut digunakan untuk berdagang hal-hal yang tidak baik. Kita memiliki kafe, ternyata orang yang di kafe itu banyak yang pacaran, banyak yang main judi, banyak yang minum minuman keras. Kita yang memiliki kafe tidak ikut, tetapi karena kita memfasilitasi kaum muslimin, orang yang melakukan dosa tersebut, kita juga mendapat persenan dosa. Oleh sebab itu kaum muslimin, kita berhati-hati memiliki sesuatu, jangan sampai kita salah bantu. Kita lihat, kita perhatikan untuk apa mereka memakai fasilitas kita. Itu yang pertama kaum muslimin rahimakumullah. Dosa-dosa jariah adalah memfasilitasi orang berbuat maksiat, walaupun kita sendiri tidak ikut bermaksiat. Yang kedua adalah menyuruh atau mengajak, bahkan memprovokasi orang untuk berbuat dosa. Mungkin apa yang kata-kata kita didengarkan oleh orang, atau komentar kita di media sosial, akhirnya orang terprovokasi, orang bacaka, orang beparang gara-gara komentar kita, gara-gara ajakan kita. Walaupun kita sendiri tidak ikut berkelahi, tapi gara-gara kita menyuruh, oh mari kita cabut, kita nggak cabut, orang lain cabut. Oh silakan, disuruh orang untuk mencuri, disuruh orang untuk mencontek dan sebagainya. Kita tidak ikut, tapi karena kita mengajak, maka orang terprovokasi melakukan dosa tersebut, kita juga mendapat persenan dosa. Karena hadis Rasulullah SAW, man da'a ila hudan kana lahu ajrun mislu min ujuri man tabi'ahum. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan tersebut. Kebalikannya seperti juga. Wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapat dosa seperti dosa orang yang mengerjakan, walaupun dia sendiri tidak mengikuti. Oleh sebab itu kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak kami, mari kita selalu untuk melakukan, mengajak orang untuk berbuat baik. Jangan sampai kita mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Begitu juga bagi kita kaum muslimin, hendaknya saling membantu, saling menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Mari kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan sampai kita tolong menolong kepada berbuat dosa. Nah, bagi kita kaum muslimin, ada kiranya saling membantu di antara kita, karena ini merupakan kewajiban dan hak di antara kita. Ada 4 hal yang disampaikan Rasulullah SAW terhadap sosial kita. Yang pertama adalah man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan suatu kesusahan orang lain, suatu penderitaan orang lain, niscaya nafasallahu anhu, niscaya Allah akan melepaskan pula kesusahan kita di hari kiamat. Jadi bagi kita kalau membantu orang daripada kesusahannya, insya Allah Allah melepaskan pula kesusahan kita. Orang butuh kita bantu, orang gak ada lagi berhutang kita bantu. Yang kedua adalah wa may yassara an mu'sirin. Siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, yassarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah juga akan memudahkan kita di dunia dan di akhirat. Mungkin ada kewenangan bagi kita, ada orang minjam atau orang minta, mari sama-sama kita mudahkan urusan orang. Jangan sampai persyaratannya sudah selesai, kewajibannya sudah selesai, mari kita selesaikan. Kita gampangkan, jangan dipersulit urusan orang lain. Dan yang ketiga adalah wa man satara musliman. Siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullah bid dunya wal akhirah, maka Allah juga akan menutup aibnya di akhirat. Aib kita kalau diperlihatkan kaum muslimin, anak kami yang berbahagia, itu sungguh malu kita. Oleh sebab itu aib sesama kita mari kita tutup. Jangan sampai kita umbar, kita gunjingkan, kita sampaikan kepada orang lain. Insya Allah Allah akan menutup aib kita di dunia juga, bahkan di akhirat. Dan yang keempat adalah wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut suka menolong sesamanya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah pesan Rasulullah hendaknya kita bisa sampaikan kepada sama kita, kita amalkan. Nah, dengan demikian kita berwasiat melakukan nasihat kepada orang lain dalam kebaikan. Jangan sampai mengajak atau memprovokasi dalam kejahatan. Selanjutnya yang terakhir, dosa-dosa jariah adalah menyebarkan aib dan fitnah. Menyebarkan aib, bahasa lainnya adalah bergunjing atau ghibah. Apa artinya? Kita menyampaikan keburukan orang lain di belakangnya. Kalau orang tersebut mendengar, pasti dia marah. Yang mana keburukan tersebut benar-benar dilakukan, itu yang namanya ghibah. Selanjutnya ada namanya fitnah. Fitnah itu menyampaikan keburukan orang lain di belakangnya, tapi keburukan tersebut tidak pernah dilakukannya. Ini menuduh tanpa bukti. Nah, itulah, jadi tidak ada yang bagus ketika kita menyebutkan kesalahan orang lain. Ada satu lagi kaum muslimin rahimakumullah, anak kami, menyebutkan keburukan orang di depan umum, di depan teman, di depan orang banyak, maka itu akan membuat dia malu, akan meremehkan dan menghinakan martabatnya. Oleh sebab itu mari kita hindari dalam menyebut-nyebut kesalahan orang. Nah, kapan ghibah dan fitnah ini menjadi dosa jariah? Adalah ketika sudah menyebar luas. Mungkin ada suatu kasus atau suatu aib atau sesuatu yang tidak baik yang terjadi di dalam lokal, disampaikan ke lokal sebelah, disampaikan kepada orang lain, akhirnya berita itu menyebar sampai satu sekolah tahu, satu yayasan tahu, satu kota tahu, baik itu secara lisan maupun dari media sosial. Maka orang yang pertama kali menyebarkan tersebut adalah orang yang paling banyak mendapat dosa. Ternyata yang menyebar tersebut meninggal dunia. Maka walaupun dia sudah masuk kubur, dosanya tetap mengalir karena berita ini sudah tersebar, sudah
bisa membunuh karakter orang. Oleh sebab itu kaum muslimin, mari kita hati-hati jangan sampai menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Kalau seandainya menjadi viral, maka kita sendiri juga akan mendapatkan akibatnya. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara satis beserta anak kami yang berbahagia, itulah sedikit khutbah kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan-amalan jariah. Apa itu? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Dan kita jauh-jauhkan diri kita dari melakukan dosa jariah. Apa itu? Memfasilitasi orang berbuat maksiat. Yang kedua, menyuruh, mengajak atau memprovokasi orang berbuat dosa. Dan yang ketiga adalah menyebarkan aib dan fitnah. Dengan demikian insya Allah segala cita-cita kita, bahagia di dunia dan selamat di akhirat dapat tercapai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabil ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya rabbana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.